Ekstra kampus prokernya cuma satu kemarin, itu kajian dari Proker Jokowi JK, Presiden dan Wapres kita yang baru dilantik kemarin. Proker divisi ekstra kampus itu ada dua. Yang pertama, menyebarkan propaganda untuk rusak kampus, dan yang kedua, mencerdaskan khususnya masa teknik kimia 2013 tentang Proker Jokowi. Proker kami itu Biropesda itu menganalisis kondisi angkatan Teknik Kimia ITB 2013. Proker divisi Komsat dan Komdev kali ini adalah membuat pengabdian masyarakat yang bersifat sederhana namun berdampak. Untuk pengabdian masyarakat kali ini, kami memilih tempat di Panti Asuhan Cimbeleit. Untuk proker yang dibawa Kestor pada simulasi kali ini adalah olahraga satu angkatan. Olahraga yang kami lakukan itu adalah dodgeball bersama. Jadi proker yang divisi keprofesian itu pencerdasan pengolahan mineral. Mineralnya ada 5 di Indonesia. Yang paling banyak cadangan di Indonesia itu ada timah, bauxit, besi, nikel, sama tembaga. Saya di sini sebagai kadif simulasi kevirus. Pada tahu nggak virus itu ngapain? Satunya bahan cimpring nih. Tugas kami sebagai divisi virus itu mempropagandakan cimpring. Simulasi divisi akademik menjalankan dua program, yaitu analisis kebutuhan belajar angkatan dan kegiatan belajar bersama. Proker Medkominfo itu kalau dari pengarahan pertama itu tugasnya mendokumentasikan semua acara angkatan mulai dari makrab sampai simulasi ini berakhir. Tapi seberjalan simulasi itu ternyata Medkominfo itu juga menyediakan jasa buat membuat propaganda, poster, infografis dan lain-lain buat kebutuhan divisi-divisi lainnya. Dari konservator sendiri, kami sudah membuat beberapa hal. Yang pertama itu propaganda. Nah, propagandanya itu berupa tulisan-tulisan di kertas buram itu. Lalu setelah selesai kami tempel di mading-mading di seluruh ITB. Lalu yang kedua adalah kami membuat poster digital. Nah, poster digital itu juga berupa himbauan bagi kita semua untuk berintegritas. Kami mempost poster tersebut di grup Facebook saya adik-adik. Lalu yang terakhir adalah kami membuat video animasi mengenai integritas itu sendiri. Kami udah buat infografis, 5 infografis, dan infografis itu disebarkan di grup angkatan. Nah, kemudian kemarin waktu pas hari Senin pencerdasan sekitar 1 jam. Kita pertama ada kajian di situ buat ngumpulin info-info tentang daerah. Jadi kayak di daerah ini kira-kira apakah udah pernah berjalan belum tentang proker ini di masa-masa sebelumnya atau punya kebijakan sendiri, itu dikaji dulu. Terus berikutnya ada juga kita pengumpulan data. Jadi kayak membandingkan sama tahun-tahun sebelumnya, misalkan di SBY udah pernah dijalankan apa belum, kalau sudah pernah dijalankan prosesnya gimana, hasilnya gimana, itu dipakai buat evaluasi kira-kira target dari Proker Jokowi ini bakal tercapai apa enggak. Jadi kami dari divisi kampus sudah mendesain 9 poster tentang Proker Jokowi yang telah dikaji divisi ekstra kampus. Selain itu kita juga telah mengadakan pencerdasan bagi masa teknik kimia 2013. Jadi kemarin tuh untuk menganalisis kan itu butuh data ya. Terus kami ada 2 metode. Metode pertama tuh kita nanya-nanya ke sampling beberapa orang yang dia diambil itu secara merata. Kita tanyain tentang ya pendapat mereka tentang kondisi angkatan, terus pendapat mereka juga atau dan kondisi mereka juga. Terus kami juga mengadakan biar menyeluruh komprehensif. Kami membuat suatu ya kuesioner yang kemarin itu dibagikan. Jadi semuanya tuh ngisi tentang ya ada yang ngisi kuesioner itu intinya tuh kami Biropesda tuh mengusulkan ada 3 parameter garis besar utama, yaitu yang pertama tentang angkatan ini nanti isinya tuh kayak kedekatan antar sesama, kenal, terus kondisi akademik angkatan, terus satu lagi tuh ada peduli sesama TKITB 2013. Terus parameter garis besar kedua tuh setelah angkatan, yaitu yang kemarin itu tentang
Himatek. Himatek itu intinya tentang pemahaman kita mengenai Himatek. Jadi pemahaman ya menurut pemahaman TK ITB 2013 mengenai yang apa saja yang diberikan selama PPAP itu kan mengenai Himatek. Yang udah kami lakuin, kami udah bikin poster, kami udah nyebarkan ke ITB, bisa dicek nih di TVST, di GKU Barat, GKU Timur, pasti ada poster-poster kami. Selain itu, kami juga nyebar nih di timeline lain dan di medsos lainnya, check it out. Nah, yang sudah dilakukan, kami sudah melakukan memasukkan satu mata acara ke makrab kemarin. Nah, mata acara namanya Registrasi. Yang udah dilakuin divisi Medkominfo udah banyak sih. Kita udah mendokumentasikan semua acara angkatan, mulai dari makrab, divisi lainnya. Dan kayak yang tadi udah dikasih tahu juga, kita udah membuat menyediakan jasa infografis, poster, dan lain-lain buat mempublikasikan acara-acara angkatan ini ke Saitya adik-adik supaya semuanya bisa tahu, nggak ada yang skip. Tema utara pengabdian masyarakat kali ini yaitu memasak bersama anak-anak panti, antara lain memasak es krim dan memasak puding dengan sasaran anak-anak kelas 6, 7, dan 8. Kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 30 Oktober 2014 pada jam 2 sampai jam 4 sore. Untuk permainan dodgeball yang sendiri itu, permainan dodgeball itu adalah permainan tim di mana tim tersebut harus bekerja sama untuk menghindari bola yang dilempar oleh lawan. Tujuan diadakannya dodgeball bareng ini, pertama itu adalah melatih kekompakan. Yang kedua itu ya hitung-hitung refreshing bareng lah ya sama angkatan. Untuk analisis kebutuhan belajar angkatan sudah dilakukan dengan menyebarkan form Google Docs pada masing-masing orang di tiap angkatan. Nah, dalam form Google Docs itu ditanyakan 3 hal. Yang pertama pelajaran apa saja yang butuh bantuan untuk belajar. Terus yang kedua, cara belajar dari masing-masing orang di tiap angkatan. Dan yang ketiga, menentukan teman yang dipercaya untuk menjadi tutor. Untuk kegiatan belajar bersama dan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Oktober yang membahas termodinamika, dan pada tanggal 5 bulan November dan membahas mekanika fluida. Kendala yang selama ini kami alami adalah beberapa kali kami selalu bingung untuk saat menetapkan konsep. Jadi pas pembuatan video kami bingung gitu konsepnya mau gimana, lalu isinya juga gimana. Sebenarnya sih yang paling kerasa itu waktu ya, soalnya kita punya kesibukan masing-masing kan, dan jadwal kelas juga beda-beda, jadi otomatis ya jumlah orang yang datang dibatasi oleh waktu juga. Kayak waktu itu 66 orang karena ada beberapa orang yang punya kesibukan lain, jadi ya cuma waktu aja kendalanya. Kendala utama yang dihadapi divisi intrakampus itu kesulitan mencari waktu untuk melakukan kecerdasan. Karena ya memang sibuk juga minggu ini. Sebenarnya Biropesnya tuh nggak banyak diminati ya, jadi kalau yang kumpulnya tuh susah. Karena apa? Bukan prioritas utama sebenarnya dari anggota-anggotanya tuh itu susah ngumpul. Terus kendala lainnya tuh yang kayak tadi harus secara kuesioner, dan kuesioner pun tuh susah ngisinya, semuanya nggak pada ngisi. Jadi diambil total jadinya 100 orang yang isi. Saya sih antusias nih karena anggota-anggotanya juga keren-keren, kreatif-kreatif gitu. Tapi ada beberapa kesulitan yang dihadapi lah. Contohnya sumber dananya itu masih kurang.
sama penyebaran posternya itu kurang efektif dan mungkin orang lain tuh belum akan membacanya. Jadi kendalanya itu kemarin buat ngehadirin 117 orang tuh agak susah. Jadi kemarin yang bisa cuma 77. Terus cari data yang akuratnya sih, data-data cadangan ekspor sama data cadangan mineral di Indonesia-nya itu yang sumber beda. Jadi kita kasih patokan yang dari SDM aja. Progres pengerjaannya sih lancar-lancar aja sih sampai sekarang. Cuman paling kendalanya kadang-kadang tuh kalau soal penyediaan jasa infografis gitu itu tuh banyak yang suka mepet, suka misalnya H-1 baru minta, atau mungkin malah jamin berapa gitu malamnya baru minta gitu. Sedangkan kan anak info sendiri kan punya kesibukan lain gitu kan, jadi kadang-kadang tuh agak berat juga ngejar deadline poster infografis itu gitu. Sih meskipun kerjanya cuma 1 hari terus udah selesai. Terus kesulitan yang dihadapi ya kerjanya cuma sehari, terus kayak kita nungguin dulu sampai semua orang udah selesai, udah masukin pilihannya, terus ya lama, tapi asik banget. Kendala yang kami hadapi dalam simulasi divisi kali ini yaitu pencarian tempat untuk pengabdian masyarakat, penentuan materi, serta partisipasi satu angkatan dikarenakan sasaran yang kurang memadai. Kendala yang kami hadapi itu pertama itu adalah cuaca. Jadi waktu itu sempat sering hujan. Terus yang kedua itu adalah bentroknya jadwal TK13 sama olahraga bareng. Untuk analisis kebutuhan belajar angkatan tidak ditemukan ada kendala. Namun pada kegiatan belajar bareng ada 2 kendala, yaitu sulit untuk mencari tempat yang nyaman karena kebanyakan tempatnya sudah suka dipakai, dan yang kedua memang tidak semua orang dalam satu angkatan datang karena ada berbagai keperluan lain seperti ada kelas.